Halo, assalamualaikum anak-anakku. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kita semua selalu sehat-sehat. Untuk kali ini kita akan melanjutkan tentang pembelajaran kita berkaitan dengan klasifikasi. Kalau pada kesempatan lalu kita sudah belajar tentang klasifikasi makhluk hidup. Nah, untuk saat ini kita lanjutkan beralih pada klasifikasi materi. Jadi kita mulai saja, apa itu materi? Materi itu dapat diartikan sebagai segala sesuatu yang memiliki massa dan menempati ruang. Jadi semua yang ada di sekitar kita, termasuk kita sendiri, itu adalah materi. Jadi materi ini bisa tersusun oleh makhluk hidup dan juga benda mati. Kemudian materi itu bisa juga disebut sebagai zat. Jadi sama saja, materi sama dengan zat. Untuk materi itu tersusun oleh bagian-bagian yang disebut partikel. Berikut kita akan lanjutkan tentang klasifikasi atau pengelompokan materi yang didasarkan pada wujudnya. Jadi berdasarkan wujudnya, materi itu dapat dikelompokkan atau diklasifikasikan menjadi 3, mulai dari materi atau zat gas. Jadi ini contohnya di sini adalah asap ini. Kemudian ada lagi zat padat. Kemudian ada lagi materi atau zat cair. Nah, selanjutnya pada materi ini nanti akan memiliki susunan partikel. Jadi perbedaannya antara partikel penyusun dari materi gas, cair maupun padat dapat kita amati pada gambar berikut ini. Ini merupakan gambaran untuk partikel-partikel penyusun dari materi. Mulai dari partikel yang menyusun materi gas itu kalau kita amati di situ, jadi ini bulatan-bulatan yang seperti kelereng, ini adalah menggambarkan partikel penyusun. Untuk gas itu terlihat partikel-partikelnya renggang, jaraknya antara yang satu dengan yang lainnya itu adalah berjauhan atau renggang. Kemudian susunannya juga kurang teratur. Berbeda halnya dengan materi cair. Jadi materi cair itu partikel penyusunnya ini agak berdekatan, tetapi masih susunannya belum kurang teratur. Berikutnya kalau kita amati untuk materi padat, maka di sini partikel penyusunnya itu terlihat kompak, berdekatan, dan susunannya itu adalah teratur. Nah, berikutnya kita akan lihat dari masing-masing ciri. Jadi masing-masing ciri mulai dari zat padat. Zat padat itu umumnya memiliki ciri-ciri. Yang pertama ini adalah memiliki bentuknya adalah tetap. Jadi untuk zat padat itu yang pertama memiliki bentuk tetap. Kemudian berikutnya lagi, selain bentuknya, kita lihat dari segi volumenya. Jadi volumenya untuk zat padat itu juga volumenya tetap. Kemudian untuk ciri-ciri partikel penyusunnya, zat padat ini tadi letak partikel penyusunnya itu sangat rapat berdekatan, kemudian susunannya juga teratur. Sedangkan gerakan partikelnya itu tidak bebas, sehingga untuk zat padat itu susah untuk dipisahkan. Dan gerakannya ini sifatnya hanya bergetar maupun berputar pada porosnya, tidak bisa untuk berpindah-pindah jauh. Selanjutnya untuk sifat dari materi yang berupa materi alir. Jadi yang materi alir ini kadang disebut sebagai fluida, itu tersusun dari zat cair dan juga zat gas. Untuk zat cair itu memiliki ciri-ciri yang pertama, bentuknya adalah berubah-ubah. Jadi yang namanya zat cair itu mengikuti tempat atau wadahnya, bentuknya berubah. Selanjutnya volumenya ini adalah tetap. Jadi untuk zat cair itu volumenya tetap. Kemudian untuk zat cair ini partikel penyusunnya memiliki ciri ikatan antar partikelnya lemah. Kemudian lagi susunan partikelnya itu adalah kurang teratur dan renggang. Berikutnya kita beralih ke zat gas. Jadi untuk zat gas
Zat gas ini memiliki ciri-ciri mulai dari yang ciri pertama, ini memiliki bentuk yang berubah-ubah. Jadi gas itu bentuknya sangat mudah untuk berubah. Kemudian lagi, Kemudian lagi selain dari bentuknya kita amati juga dari volumenya. Jadi untuk gas itu volumenya juga berubah-ubah. Kemudian untuk zat gas itu partikel penyusunnya itu memiliki ciri letaknya tidak teratur dan jaraknya itu berjauhan. Kemudian ikatan antar partikel itu sangat lemah sehingga gas ini sangat mudah untuk dipisahkan. Jadi contohnya yang udara di sekitar kita itu sangat mudah untuk direnggangkan, dipisahkan. Nah, itu tadi untuk yang klasifikasi materi yang didasarkan pada wujudnya. Berikutnya, kita beralih pada pengelompokan materi, tetapi ini didasarkan pada komposisinya. Komposisi itu artinya adalah penyusunnya. Jadi, komposisi ini artinya penyusunnya. Untuk materi itu kalau berdasarkan komposisinya itu dibedakan menjadi dua. Yang pertama ada zat tunggal, kemudian yang kedua lagi ini ada lagi campuran. Jadi materi kalau berdasarkan komposisinya dibedakan menjadi dua. Yang pertama ada zat tunggal, yang kedua ada campuran. Kemudian lagi untuk zat tunggal itu dibedakan lagi atau diklasifikasikan menjadi dua. Zat tunggal itu terdiri dari yang pertama unsur dan yang kedua ini adalah senyawa. Di sini disebutkan bahwa contoh unsur yang pertama ini ada Cu, ini adalah cuprum atau tembaga, kemudian Fe ini adalah lambang atau simbol untuk ferum atau besi, dan juga yang Na ini adalah natrium. Jadi untuk penulisan unsur itu bisa dituliskan dengan simbol huruf yang terdiri dari dua huruf tersusun dari huruf besar atau huruf kapital dan huruf kecil. Kemudian untuk senyawa, di sini dicontohkan senyawa itu yang pertama adalah NaCl. Itu dikenal sebagai natrium klorida. Kemudian ada lagi HCl atau asam klorida. Kemudian ada CH3COOH. Ini dikenal sebagai kapur. Selanjutnya untuk campuran itu diklasifikasikan menjadi dua. Yang pertama ada campuran homogen, artinya ini adalah campuran yang serba sama. Kemudian ada lagi campuran heterogen, artinya ini adalah campuran yang beragam. Kemudian untuk campuran homogen ini contohnya adalah berupa larutan garam dan juga sirup. Untuk campuran heterogen itu contohnya adalah campuran antara air dan pasir. Campuran antara air dan pasir itu menghasilkan campuran heterogen yang tidak seragam. Selanjutnya kita akan masuk pada tadi kita kan sudah membahas pada zat tunggal. Jadi zat tunggal itu contohnya adalah berupa unsur. Nah, ini unsur. Nah, kita akan mempelajari tentang unsur. Apa itu unsur? Unsur ini diartikan sebagai zat tunggal yang tidak dapat diubah lagi menjadi zat yang lebih sederhana dengan cara kimia biasa. Jadi unsur ini tidak bisa dipecah dengan cara kimia biasa. Kemudian untuk unsur itu dia itu bisa dituliskan sesuai dengan memiliki nama Indonesia, kemudian ada nama Latin, dan bisa dituliskan dengan bentuk lambang. Jadi lambangnya itu umumnya terdiri dari dua huruf, satunya huruf besar, satunya huruf kecil. Ini jadi contoh untuk unsur. Jadi unsur sendiri nanti akan dibedakan menjadi unsur logam dan juga unsur non logam. Kita mulai dari unsur logam. Unsur logam contohnya yang pertama adalah aluminium. Aluminium kalau dalam bahasa Indonesia ya dikenal sebagai aluminium. Kemudian nama latinnya tetap aluminium. Untuk lambang unsurnya ini adalah Al.
Kemudian aluminium ini bentuk fisiknya, jadi kalau diamati bentuk fisik dari aluminium itu padat, kemudian berwarna putih keperakan. Itu untuk aluminium. Selanjutnya, selain aluminium ini ada yang namanya barium. Jadi kalau aluminium itu lebih akrab dengan kehidupan kita sehari-hari karena kebanyakan peralatan dapur itu menggunakan bahannya terbuat dari aluminium. Kemudian ada lagi barium. Barium ini memiliki simbolnya Ba. Nah, kemudian ada besi. Kita tidak asing lagi dengan besi. Besi dalam nama Indonesia, kemudian dalam nama Latin, besi ini disebut sebagai ferrum. Untuk lambangnya menggunakan huruf F besar dengan E kecil, jadi Fe, ferrum. Kemudian ciri fisik kalau diamati untuk ferrum atau besi ini dia pastinya adalah padat. Jadi besi itu padat, kokoh, kemudian warnanya putih keperakan silver. Kemudian ada lagi emas. Ini adalah jenis logam, disebut sebagai logam mulia karena memang harganya mahal dan jumlahnya terbatas. Ini bisa digunakan untuk perhiasan. Ini adalah logam mulia. Emas atau memiliki nama latinnya ini adalah aurum. Ini simbolnya ini adalah AU. Kemudian untuk ciri fisiknya yang dapat diamati, emas ini adalah berupa padat dan warnanya adalah kuning. Selanjutnya untuk contoh dari unsur logam ini ada kalium. Kemudian ada lagi kalsium. Kalsium ini dibutuhkan juga oleh tubuh kita untuk memperkuat tulang. Kemudian ada lagi kromium. Nah, silahkan dibaca kromium ini lambangnya untuk hurufnya sebagai lambang unsurnya Cr. Kemudian ada magnesium. Kemudian ada mangan. Mangan ini nama latinnya adalah manganium. Kemudian simbolnya adalah Mn. Kemudian ada natrium. Dan berikutnya adalah ada nikel. Nah, itu adalah beberapa contoh dari unsur-unsur logam. Selain itu masih ada selain yang saya tuliskan di tabel itu masih ada lagi untuk unsur-unsur logam. Bisa anak-anak sekalian pelajari sendiri. Kemudian berikutnya kita beralih ke unsur-unsur non-logam. Jadi apa itu yang disebut non-logam? Non-logam itu yang bukan logam. Jadi unsur-unsur yang bukan logam itu contohnya apa saja? Yang pertama ada belerang. Belerang ini nama latinnya adalah sulfur. Kemudian lambang unsurnya adalah S besar. Nah, ciri fisiknya ini tersusun oleh padat, jadi dia berupa wujudnya adalah padat dan berwarna kuning. Ini adalah belerang. Belerang ini bisa dimanfaatkan untuk pengobatan sakit kulit. Jadi ini biasanya kalau dicampur dengan air atau dimanfaatkan sebagai sabun sulfur ini dapat membantu untuk pengobatan sakit kulit gatal-gatal. Kemudian ada lagi bromium. Bromium ini lambang unsurnya adalah Br. Dia wujudnya cair, berwarna coklat kemerahan. Kemudian ada lagi fluorin. Fluorine nama latinnya. Kemudian simbolnya adalah F. Ini merupakan gas. Jadi ini adalah gas. Warnanya kuning muda, gas fluor. Kemudian ada lagi fosforus. Fosforus ini termasuk unsur logam yang ciri fisiknya adalah berupa padat, kemudian berwarna putih dan merah. Kemudian bisa dibaca lagi di sini ada helium. Helium ini termasuk sebagai jenis gas. Nah, ini untuk lambang unsurnya adalah He. Nah, ini adalah contoh-contoh dari unsur non-logam. Jadi unsur non-logam ini bisa berupa padat, bisa berupa cair, maupun bisa berupa gas. Kemudian ada lagi di sini ini yang sering kita dengar istilahnya oksigen yang merupakan penyusun dari udara yang bermanfaat untuk kita ketika bernafas. Ini oksigen. Oksigen lambang unsurnya adalah huruf O. Ini oksigen berupa gas.
seperti itu. Nah, itu tadi anak-anakku yang perlu kita pelajari untuk hari ini.